Nama Dr. Ida Rahmawati MSc Spesial Kedokteran Jiwa. Alamat Dusun Taunan RT 01 RW 01 Desa Karangduet Palian Gunung Kidul Indonesia. Selanjutnya pendidikan S1 Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, S2 Ilmu Kedokteran Klinis UGM, Spesialis Kedokteran Jiwa UGM, Konsultan Psikiatri Komunitas yang ditetapkan Kolegium Psikiater Indonesia. Bapak Ibu, materi hari ini yang akan disampaikan beliau adalah berjudul Perempuan Berdaya Sehat Jiwa. Mekaten biodata ingkang sampun kawula aturaken, salajengipun selamat mengikuti tausiah saking Bunda Ida. Mugi-mugi kita saged mendhet hikmah lan manfaatipun. Semoga Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pointer ya? Nggak usah inilah daripada nanti yang lain nggak kelihatan. Kalau nggak ada, ya udah di aja, nggak usah slide. Matiin aja. Nggih. Saya minta izin bisa agak maju kursinya. Nggih. Asistennya kuat mboten, Bu? Iya. Ini juga belum tentu saya duduk terus kok, cuman stop. Ini diminggirkan bisa? Ya nanti diminggirkan situ kan bisa. Ini direkam toh ini? Direkam toh? Oh kalau enggak diminggirkan aja daripada tidak produktif. Oke. Diminggirkan aja daripada tidak produktif. Mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalau di masjid nyanyi boleh mboten, Bu? Oh, saged nggih. Karena ini saya hari Ibu saya tak nyanyi satu lagu. Diciptakan Allah pria dan wanita. Dua makhluk dalam asuhan yang kuasa. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa. Adapun wanita
Wanita lemah, lembut manja. Wanita disayang pria sejak dulu. Dijadikan teman hidup sepanjang waktu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kering wanita. Ibu-ibu, tahukah ibu bahwa perempuan itu konon adalah makhluk terkuat di bumi? Ras terkuat. Bahkan katanya ujian dari orang yang besar tahta biasanya kuat, harta kuat. Tapi kalau sudah ujian wanita, hancur. Jadi perempuan itu makhluk yang berbahaya sekaligus menakutkan. Nyun sewu kalau saya nanti duduk berdiri seperti timbangan. Karena sebenarnya saya duduk atau berdiri nggak ada bedanya. Tapi sesekali saya duduk karena memang saya capek. Nah, saya tak minum dulu. Bismillah. Selama ini awake dhewe iki nganggep wong wedok kuwi lemah. Gitu ya. Tidak berdaya. Dan di bawah kekuasaan laki-laki. Jangan salah, banyak laki-laki yang di bawah kekuasaan wanita. Saya mau cerita betapa kuatnya perempuan. Jadi 2 minggu yang lalu saya ke Jakarta bersama teman saya 2 perempuan. Jadi 3 emak-emak. Kemudian kita menuju hotel itu naik kayak Grab, kayak taksi, ngoten nggih Bu. Dan di Jakarta itu ada jalur namanya jalur busway, yaitu jalur yang hanya boleh dilewati bis tertentu untuk mencegah kemacetan. Jadi kalau orang lain nggak boleh lewat jalur itu, nggak peduli pejabat, nggak peduli artis. Lah saya itu heran, saya naik Grab itu sama sopirnya dilewatkan jalur busway. Saya kan tanya, "Loh Pak, ini kok jalurnya sepi?" Katanya Bapak, "Oh enggak apa-apa Bu, soalnya penumpangnya perempuan." Saya tuh mikir, "Loh, apakah kalau di jalur busway itu perempuan boleh melanggar gitu?" Saya kan tanya, "Lah nanti kalau ditangkap polisi gimana Pak?" Enggak apa-apa Bu, nanti ibu-ibu yang turun kan ibu-ibu yang ngadepi. Wong polisine iki ya wedi. Jadi sopir iki kendel banget menerobos jalur busway karena dia yakin polisine ra ono sing wani mergo nggawa emak-emak telu. Dan bener saya aman, Bu. Terus saya tanya, "Lah kalau pas penumpangnya laki-laki nggak berani?" Jadi ternyata perempuan itu memang ditakuti. Gitu nggih. Nah, karena judul saya adalah perempuan berdaya, sehat jiwa, kula badhe ndongeng. Nggih, ndongeng kula ngeten.
data, catatan, nah tak gawe bahasa sederhana ya, yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia, ternyata perempuan itu lebih beresiko stres timbang laki-laki. Jadi wong wedok kuwi dibanding wong lanang itu stresnya 3 kali lipat. Terus berdasarkan data juga, perempuan lebih beresiko depresi dibanding laki-laki. Secara umum, perempuan itu lebih beresiko kena gangguan mental timbang laki-laki. Tapi ada yang menarik. Meskipun secara data perempuan lebih banyak yang stres dan depresi, tapi angka bunuh diri yang sukses lebih banyak laki-laki. Data Gunung Kidul, data nasional, data seluruh dunia. Jadi jumlah sing bunuh diri iku luwih akeh wong lanang timbang wong wedok. Tapi ada yang menarik. Jumlah percobaan bunuh diri yang gagal lebih banyak perempuan. Jadi wong wedok kuwi jadi menarik ya. Memang perempuan itu memiliki kerentanan untuk mengalami gangguan mental lebih tinggi dari laki-laki. Tapi sesungguhnya dia itu lebih kuat mentalnya dibanding laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu stres, depresi, itu lebih nggak kuat. Pikirannya sat-set mengakhiri hidup. Yang perempuan tuh kok kan mikir, piye kok ya, anakku piye, kok kayak masih doa, ini, gitu. Jadi ini bukti Bu, perempuan itu sebenarnya kuat. Meskipun kita punya resiko mengalami stres lebih tinggi. Dan memang menurut ilmu kedokteran, perempuan itu lebih tahan terhadap nyeri dibanding laki-laki. Kita itu tahan terhadap rasa sakit dibanding laki-laki. Itu sebabnya kenapa kodrat melahirkan itu ada pada perempuan. Karena perempuan itu memang kuat. Jadi perempuan itu bisa melahirkan berkali-kali, tapi laki-laki cuma berani supet 1 kali. Itu berarti menunjukkan secara data kita itu memang makhluk yang lebih kuat. Perempuan itu tadi kenapa tuh Bu kok perempuan itu punya resiko stres, depresi lebih tinggi dari laki-laki? Ada beberapa penyebab. Penyebab pertama perubahan hormon. Hormon kuwi panganan apa? Nah, tak terangke. Jadi kita tuh punya zat di dalam tubuh yang berpengaruh terhadap kesuburan. Namanya estrogen, bukan es teh. Jadi kalau perempuan sudah mulai mens, itu berarti estrogennya sudah matang.
jumlahnya sudah cukup. Dengan kata lain, iso meteng lan iso ditengi. Itu kalau sudah mens. Karena estrogennya sudah cukup. Laki-laki gimana? Laki-laki ada juga namanya testosteron dan androgen. Kita fokus ke perempuan dulu. Terus apa dampaknya hormon ini terhadap stres? Nah, itu ceritanya Bu. Kita itu dalam masa hidup, hormon ini bisa kadang naik, kadang turun. Kalau hormon ini turun, berdampak pada suasana hati. Kita jadi gampang sedih, gampang marah, gampang tersinggung karena perubahan hormon. Terlepas dia punya masalah atau tidak. Makanya dalam hidup perempuan itu ada masa senggol bacok. Babon angrem kerenge nauzubillah wong wedok kuwi. Pertama kalau anak remaja yang mulai mens, mulai puber. Itu biasanya terjadi perubahan sifat. Anak wedok iki dadi gampang muring, gampang sedih, gampang tersinggung. Coba ibu yang punya anak wedok, beberapa orang tuh mengatakan pada saya, anak saya itu Bu sakniki baper, ngopo-ngopo nyengol, gampang nangis. Betul? Salah satu faktor adalah perubahan hormon. Jadi kalau anak remaja itu mensnya masih naik turun, kadang mens lama terus mens lagi. Itu ternyata berdampak kepada suasana hati. Masa senggol bacok yang kedua adalah 7 hari menjelang mens. 7 dina sadurunge mens, wong wedok kuwi sensitif. Mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung, kesalahane bojone kaya rekaman kelingan maneh. Bar mens lali. Tapi saat menjelang mens itu muncul. Jadi ini ibu yang di belakang di samping boleh ngobrol tapi gantian. Kalau ada yang ngobrol saya tak diam ya. Soalnya saya menghemat suara saya. Karena jangan sampai orang yang pengen mendengarkan jadi terganggu karena diajak ngobrol. Soalnya saya datang dengan penuh perjuangan. Jadi kalau saya tiba-tiba diam berarti saya dengar orang ngobrol. Cah sekolah tak seneni ngono tapi kan masa emak diseneni kan enggak toh. Oke, saya lanjutkan. Jadi ternyata perempuan itu ada masa di mana dia itu rentan mengalami gangguan emosi. Yaitu pada saat remaja, menjelang mens, dan pada saat perimenopause 5 sampai 7 tahun sebelum mens itu berhenti. Wong wedok kuwi yen mens arep mandek, selain badannya biongalah, perasaannya itu sering berubah-ubah. Gampang sedih, gampang cemas. Tapi lucunya di usia-usia 40-an ternyata perempuan itu tambah cantik. Kenapa kok tambah cantik? Soalnya wis ngerti skincare. Wis mulai dandan, wis mulai kemayu. Meskipun sebenarnya secara tubuh dan secara badan, secara onderdil wis ora kaya biasane. Terus juga ada masa lagi, masa senggol bacok namanya pada saat
eee, perinatal pada saat hamil dan setelah melahirkan, itu juga gampang muring-muring. Terus berikutnya pada saat mens sudah berhenti. Jadi kita itu Bu, kalau gampang stres bukan hanya karena punya masalah, tapi memang hormon kita itu sering naik turun. Tapi kita juga jangan mentang-mentang, "Pak, aku ini kudu muring-muring mergo hormon lho ya, kuwi malah aku." Ya jangan begitu juga. Ini kan hanya salah satu faktor. Kula niki yen arep mens, niku salahe bojo kula dadi kelingan. Jadi saya itu pernah ditegur suami saya gara-gara pulang kerja nggak ada makanan. Saya itu ditegur, dipanggil di kamar, ditegur. Jane kowe iki ya ora apa-apa, duwe kegiatan, tapi ya aja lali urusan makanan gitu. Saya tersinggung. Harga diri saya sebagai perempuan itu teroyak. Harusnya kan dia cari makan sendiri kan bisa toh. Sejak saat itu saya selalu sediakan makan. Tapi namanya laki-laki. Wis disediake, "Dahar, wah aku tadi sudah makan. Wis ono acara." Ganti saya panggil di kamar. "Pak, tegur. Dulu saya begini, kamu mulai begitu-begitu." Apa jawabannya suami saya? Dengan wajah tidak bersalah, dengan logat Jawa Timuran, "Mosok aku tahu ngono? Kapan? Lali." Jadi perempuan itu kalau suaminya punya kesalahan, dieling-eling sampai arep mati sik kelingan, bojone wis lali. Makanya panjenengan tuh kalau mau sakit hati aja banget-banget. Soalnya wong sing lanang tuh ya wis lali. Itu kalau menjelang mens, memori itu kemudian keputer lagi. Nah, ternyata hormon ini juga berpengaruh terhadap kesuburan. Jadi kalau orang udah nggak mens, itu nggak bisa hamil. Dan hormonnya sudah berhenti produksinya. Jumlahnya ya cuma segitu. Pirtinye ini. Apa wong lanang ya ngono? Iya. Tapi laki-laki itu kalau perempuan berhentinya produksi hormon itu umur 50. Kalau laki-laki umur 70 sampai 80. Makanya jangan heran simba-simba ya iso ngetengi. Wong wedok yen wis mens mbok rabi karo brondong jagung tetep nggak bisa hamil kalau sudah menopause. Ternyata ini juga jadi masalah. Ini kalau ada bapak-bapak ya, nyun sewu nih saya ngomong mau masalah wong wedok rada saru wong ki ilmu. Orang tuh kalau sudah menopause, apalagi kalau sudah menjelang mens berhenti, awak ki lara kabeh terus Bu. Casing-e isih 20 tahun, onderdil boyo iki ya padha kaya panjenengan. Yang terjadi yen malam keringet dingin awak sumuk kabeh gatel. Rasane ra kepenak. Nyuwun sewu. Rasane arep diajak tempur iki wegah. Wis anak kecil kan ra paham. Rasane awak lara kabeh. Sementara bapak isih gagah perkakas. Nah, ini kalau tidak hati-hati bisa timbul huru-hara.
Janjane wong lanang kuwi, Bu, ora perlu rasa angger landasan siap helikopter mendarat. Tapi lek wong wedok kan perlu rasa. Gitu kan? Jadi kadang-kadang kita itu menjalankan kewajiban ya gedebok wae. Sing penting satset rampung. Inilah kenapa pernikahan pun kadang-kadang punya kerentanan. Nyuwun sewu, sekarang kita itu lagi kena wabah. Wabah selingkuh. Wabah pelakor. Nyuwun sewu, bukan saya bermaksud untuk gibah, julid, enggak. Tapi saya mau menjelaskan supaya kita bisa memahami dan mengantisipasi karena ini adalah suatu masalah kita. Perempuan berdaya itu apabila perempuannya sehat fisik dan mental. Ibu bapak, saya mau cerita. Tidak ada satu rumah tangga pun yang nggak pernah ribut dan nggak pernah punya masalah. Kabeh kuwi tahu ribut, tahu punya masalah. Kalau nggak kepingin punya masalah, tindak ke pegadaian. Karena motonya mengatasi masalah tanpa masalah. Bahkan saya itu saksi keluarga yang katanya sakinah teladan ternyata banyak masalah. Makin jenengan tak kasih jurus cara mengatasinya. Isih ngobrol dhewe aku tak menung. Ampun, yang mau keluar dulu silakan. Ben ora gitu. Jadi, saya tuh cerita mudah-mudahan jadi jariah orang tua saya ya. Ibu bapak saya itu dari Jawa Timur, pernah mendapatkan predikat juara satu keluarga sakinah teladan se-Jawa Timur. Almarhum sekarang. Bahkan sempat ke Jakarta zamannya Pak SBY. Waktu orang tua saya jadi keluarga sakinah teladan, kami anak-anaknya ketawa. Kok iso? Karena ibu saya itu saya ingat waktu saya SMP pulang sekolah teriak dari atap. Itu jupuk ke banyu saember, saya cari ibu saya di genteng. Saya tanya, "Ngopo, Bu?" Lagi ndandani genteng bocor, aku dikon jupuk banyu nggo ngetes isih bocor apa ora. Bapak saya guru, bapak saya masih sare. Protes dong saya anak perempuan. Loh, Bu, Bapak, ibu saya dengan gagah perkakas bilang, "Mas Beno, bapakmu kesel bar mulang." Begitulah keluarga sakinah teladan, ibune menek genteng. Saya mikir iki durine apa keliru apa ora? Durine itu kemenak loh, Bu. Mestinya kan tekon aku ya. Kalau malam bapak saya disiksa sama ibu saya. Bapak saya itu jarang nyukur jenggot. Itu menjadi kebiasaan ibu saya kalau malam jenggotnya mulai tumbuh sedikit dijabuti. Aduh, tapi mereka menikmati dengan senang. Bapakku kelaran ibuku. Begitulah keluarga sakinah teladan.
Zaman dulu tidak ada HP, telepon rumah. Jadi mejanya bapak saya itu di depan, telepon itu ada di belakang sini, di bufet, di rak. Bapak saya itu kalau sudah ngetik, sudah pegang buku, itu mbok ono huru-hara dia cuek. Ono telepon kring dijuarke ibuku karo metu. Wah, tiada hari tanpa ribut. Makanya saya bingung kalau ditanya bagaimana keluarga teladan ideal ora ono ndobos. Tiada hari tanpa padu gitu. Tapi nyatanya mereka menikah 53 tahun sampai maut memisahkan. Dari situ saya belajar. Oh, terangane rumah tangga iku ora ono sing aman, damai, tentrem. Makanya kalau saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz Cahyadi Takaryawan, orang kalau mau nikah tuh disuruh ikrar. Ikrarnya begini, hai suamiku, sebaik-baiknya kamu suatu saat kamu pasti mengecewakanku. Tapi aku menerimamu dan memaafkanmu. Laki-laki juga begitu. Hai istriku, sebaik-baiknya kamu suatu saat kamu akan mengecewakanku. Tapi aku menerimamu dan memaafkanmu. Tapi ini kan Bu, bojone ustad padha wae. Bojone dokter jiwa padha wae. Ini enggak peduli ustad kiai wong pinter wong sederhana, tetep Bu semua rumah tangga iku duwe masalah. Makanya ada setan yang spesialis menggoda rumah tangga. Namanya si Harut Marut. Setan Harut Marut itu. Allah itu membolehkan perceraian. Meskipun Allah itu membenci, tapi Allah itu membolehkan. Konon katanya kalau ada rumah tangga berantakan, apalagi mau cerai, itu singgasananya, ini imajinasi kita ya, itu bergetar karena saking Allah itu nggak sukanya. Sehingga dalam dunia persetanan, kalau ada setan yang bisa menggoda rumah tangga orang dan sukses bisa menceraikan orang, maka setan itu naik pangkat. Makanya kalau kita itu lagi ribut sama suami, Harut Marut itu bisa membuat perempuan lain nampak lebih cantik, lebih baik daripada kita. Begitu dirabi podo wae malah luwih jelek. Ini jadi memang kita itu diincar oleh Harut Marut. Semakin kita ribut, semakin kita itu Harut Marut nanti para setan itu naik pangkat. Itu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu ilmunya supaya kita bisa merawat. Karena menikah itu ibadah terpanjang dan gak gampang. Nah, jadi Ibu, ternyata semua pernikahan itu akan melewati 5 tahap. Tahap pertama adalah tahap bulan madu. Weh, pokoknya suami kita yang terbaik, istri kita yang terbaik, dunia milik berdua, yang lain nurut ngekos. Pokoknya segala-galanya pasangan kita. Wis ora ono sing luwih apik, luwih baik, luwih ganteng timbang bojoku. Kira-kira berapa lama itu, Bu? Ah, paling 6 wulan iku wis lumayan kuwi. 3 bulan lah terserah wis ya antara 2 sampai 6 bulan. Semua itu akan mengalami. Apalagi habis manten,
Wah, wis pokoke bar dandan ayu, wis runtang-runtung wong loro, mangan berdua. Hmm. Setelah tahap itu terlewati, masuklah ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu dalam bahasa psikologi disebut tahap distress. Basa Jawane tahap jebulnya. Jebule. Biyen ki ketoke wong ya sabar terangane entute banter. Biyen iki ketoke ya apa-apa alim, tapi terangane gampang muring jebulnya. Tidak sesuai harapan. Mulailah kecewa karo getun. Ngopo aku biyen nampa dheke padahal aku sakjane wingi iki biyen iki ditaksir kantor pos, pegawai kantor pos. Tak tolak oleh ki jebule kaya ngene. Semua orang akan ada tahap jebulnya. Sedikit atau banyak ana rasa kecewa kok ora kaya sing tak bayangke. Tidak sesuai ekspektasi. Ketoke kalem dilalah kaya ngono. Sebenarnya yang jebolnya itu juga dua-duanya, Bu. Kira-kira tahap kecewa itu berapa lama? Tidak terbatas. Arep jenengan wet-wet nggih saged, gelo terus ya iso, arep cepet ya iso. Gelo jebule kok kaya ngene, disitulah godaan mulai muncul. Harut-marut beraksi. Walah ketoke biyen tak deleng ya ayu ning omah, dasteran mambuk brambang jebulnya. Ya, mulai kecewa. Lah iya, ada loh Bu, suami itu yang kecewanya itu ya nyun sewu lambene rada ratoto. Ya wong wedok rada ketika istrinya berubah, dia bilang, perasaan itu biar rabi perawan kok saiki turu karo simbah-simbah. Lah karo iku kan lambene kurang toto. Mulai komplain, "Gae buku iki saiki lemu iki meteng apa piye kok lemu?" Ada loh Bu, yang istri loro-loro mergo dinyinyiri bojone. Makanya kalau ada laki-laki di sini saya mau bilang, ono rego, ono rupa. Yen nuntut istrinya itu cantik, kempling, slim, bandana ragatono. Aja mung komplain wae. Blonjo pas-pasan tuntutane istrine kaya selebgram. Ya ora iso. Lah padahal urusan perawatan itu sebulan, ya ora apa-apa, Pak. Kowe iki mbok janjen, Pak, ora apa-apa. Iku skin care sing larang iku 2 yuta. Terus ada minum apa makanan suplemen harganya 1 kaleng 500.000. Salon perawatan kecantikan itu ya lek ning desa ya 50.000 lah Faisal itu. Faisal. Terus kalau baju ya Pak ya sing ora onlinean ya butik kuwi ya paling enggak. Jadi kita itu dituntut. Makanya perempuan itu ada yang namanya mental load, capek. Harus jadi ibu yang baik. Nih, masih sempat gendong anake ngrungokke. Mas harus jadi menantu yang baik. Nyuwun sewu, banyak loh menantu lawan mertua. Makanya ono tanaman namanya lidah mertua. Jangan salah, banyak juga mertua yang stres perkara menantu. Nah, jadi perempuan itu bebannya berat. Dia apalagi harus organisasi ini ibu-ibu kesini ini wis dandane mulai isuk. Bayangke masake piye?
Bapak-bapak tak takoni mikir napa? Mboten mikir napa-napa kita. Tapi kita juga tidak boleh kecil hati, Bu. Perempuan itu semua langkahnya itu berbau surga kalau dia mau bergerak. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada perempuan tuh protes kepada laki-laki kepada Rasulullah. Kok enak laki-laki itu bisa perang Badar, jihad, mati masuk surga tanpa hisab. Lah perempuan kan yo pengen koyo ngono. Rasulullah itu bilang, kamu tuh tidak usah ikut perang. Jadi seorang ibu dan istri dalam keluarga, podo karo jihad, podo karo perang mati syahid. Jadi sebenarnya surganya perempuan itu kalau dia menjalankan tugasnya sebagai ibu dan sebagai istri. Jadi misalnya kalau kita ketemu suami kita jelek ibu, kita itu tidak, suami kita itu bukan tujuan. Tujuan kita itu Allah. Jadi suami kita mengawat serono nggo golek ibadah. Makanya kalau ada suami marah-marah, mertuanya marah-marah, ibunya marah-marah, jenengan itu berarti punya kesempatan kesaktiannya bertambah. Loh kok bisa Bu Ida? Karena doa orang teraniaya itu makbul. Jadi yang jenengan lagi diseneni mertua, diseneni bojo, keloro-loro, ora sah dibales ning ngarepe jenengan ngecen. Ya Allah, berikan saya rezeki yang barokah, anak-anak yang soleh. Mengko bingung mertuane karo bojone. Buku iki tak seneni kok malah ndonga. Aku lagi, doaku lagi makbul. Kowe gelem tak dongake mati cepet. Oh, nah ini guyon ini ya. Jadi ini cuma lucu-lucuan aja. Jadi kita itu sebenarnya ketika hati kita terluka, teraniaya, kita itu lagi jalan tol, Bu. Ibu-ibu yang saat ini lagi penderitaan ini lagi sakti kabeh iki. Makanya jangan sakiti hati perempuan ya. Jadi itu namanya fase jebolnya. Nah, pada saat itu fase jebolnya setan ki nggodha, Bu. Wong liya ketok luwih ayu, ning media sosial ketok kempling. Padahal Bu tak kasih tahu, orang cantik tuh karena 3. Ada yang karena wajahnya cantik, ada yang hatinya baik, ada karena filter, editan, ojo percaya. Kalau kamu panjenengan lihat media sosial saya, Bu Ida cantik, editan, aslinya Mbak Biu. Nah, saat itu harut marut bekerja sehingga orang lain tampak lebih cantik, lebih baik. Ini berapa lama tergantung kita. Kalau kita mau getun menyesal, gersula terus, maka seumur hidup kita akan menderita. Kita harus kembali ke tujuan kita di dalam suatu rumah tangga itu adalah untuk beribadah. Golek konco mati. Karena kita itu lahir sendiri, mati sendiri. Teman sejati siapa, Bu? Amal. Saya tanya tuh, Ibu cinta nggak karo Bapak? Misalnya, oh cinta, Bu. Pokoknya semua. Mau nggak kalau Bapak meninggal? Bapaknya bilang, Bu, aku yang mati tunggu nono ning kuburan, jolali pijeti, Bu. Purun? Nggak mau lah. Ibu sayang sama anak. Nauzubillah min dalik. Misalnya anaknya dikepundut dulu. Apa jenengan arep ngeloni ning kuburan? Boten. Kancane jenengan sinten kalau di kuburan? Amal. Nah, jadi kita masuk di tahap kecewa. Kalau kita berhasil melewati tahap itu naik ke tahap berikutnya. Namanya tahap knowledge. Kalau bahasa Indonesianya tahap belajar, tahap sinau. Jadi terangane rumah tangga iku yo kudu sinau. Ibu ini sekarang sedang sinau. Golek ilmu. Oh, berarti wong wedok kuwi terangane ngene. Aku ngene, oh, berarti sinau. Podo-podo belajar. Karena tidak ada satu konsep rumah tangga ideal yang sama. Ora oleh banding-bandingke rumah tanggamu karo rumah tanggane wong ki beda konsepe. Ning rumah tanggane bapak ibuku, ibuku menek genteng, tapi ora iso dipadake. Ning keluargane suami saya,
Istri bangun dulu nyepake teh. Keluarga kula mboten. Seumur-umur saya menikah, sebagian besar suami saya bangun lebih dulu. Ora tak gaweke teh, ra selo. Kalau orang lain nganggap itu nggak bener, ya nyatanya itu bentuk yang terbaik untuk saya. Karena suami saya bilang, "Aku ki ora tega malih kowe iki nggugah kowe turu." Bahkan suami saya itu baru sadar kalau haji gara-gara suami saya kalau bangunkan. Jadi saya itu kan ya ini jadi rada umuk sithik ya. Saya tuh haji tapi nggak pernah saya cantumkan gitu loh, Bu. Dan saya tuh lupa kalau saya itu haji. Sebenarnya dicantumkan tuh ya bagus. Ben awake dhewe iki ngati-ati aku wis haji. Dadi ojo kemayu, ojo kemaki ngono. Saya itu nggak pernah nyantumkan. Meskipun saya itu sudah haji. Saya baru sadar kalau haji ketika suami saya bangunkan. Ma, tangi subuh. Bu Haji, tangi subuh. Baru, wah aku haji toh dan subuhan. Gitu. Dan itu nggak bisa disamakan gitu. Kalau suami saya lebih suka saya bisa bantu dia bikin tesis, bikin karya ilmiah daripada bikin makanan. Tapi ada rumah tangga yang suaminya juga sangat stres gara-gara bojone ora tau masak nggih Bu. Saya itu pernah ada pasien, seorang laki-laki yang merasa stres, sedih, depresi, dia sudah pensiun, istrinya kokean organisasi. Ora aja tersindir loh ya. Gandeng anak-anaknya wis gede toh. Timbang masak ribet tukoke janganan, jangan lombok 5.000, oseng 5.000 lah wis rampung. Terus oh apa 5.000. Nah, suaminya tuh ya pingin dimasake. Tapi istrinya kan pikirannya praktis. Gandeng suami niki wangi menengan dipendem. Jadi keluar. Terus saya, lah bapak kok nggak ngendiko sama ibu. Wedi ya ibune muring-muring. Terus saya panggilkan ibu sama bapak, saya bilang, Bu, bapak ini ternyata gara-gara pengen ibu itu nggak teke masak. Pak, sing gedhe pangkurku tangis-tangisan rangkul-rangkulan kula mbatin ora ana to masalah sing luwih gedhe. Tapi saya nggak bisa nyalahkan karena suami istri itu berbeda. Makanya kita juga nggak boleh banding-bandingkan suami kita atau ini. Kaya bunga Tina kuwi lho, nang ngene isuk bojone langsung didusi. Umpama eta bunga Tina mboten. Kula nggih asal ngomong niki wau. Oh, kaya bojo Minah kuwi lho. Saben ketemu bojone dipijeti. Ngono. Nggak boleh gitu. Kita itu harus menemukan sendiri. Makanya setelah lulus tahap itu, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Namanya adalah tahap transformasi. Transformasi itu apa maksudnya? Orang tuh menemukan bentuknya. Oh, yen bojoku selane ngene. Lek bojoku kaya ngene. Jadi itu semua adalah berdasarkan pengalaman dan kesepakatan. Yen bojone pengen, Pak aku kesel ya Pak, aku tak anu wae ya, aku tak landasan wae kowe helikopter sing aktif. Oke. Itu berdasarkan kesepakatan. Anu ya Pak, aku rasa masak iki ngene. Ora apa-apa. Jadi kita itu ada kesepakatan dan kesepakatan rumah tangga satu sama rumah tangga lain itu enggak sama. Makanya kita itu yang bikin stres karena apa? Sok bandingke. Bojone kuwi iki ngene iki ngene. Ya ya karo kowe no. Nah, terus kalau itu sudah bisa baru ke tahap terakhir. Namanya mawadah. True love, cinta sejati. Wis pokoke nampa, wis tak wet-wet tak dadekke jimat arep ngopo ae rapopo. Wis tampa.
Nah, kalau misalnya orang itu tidak tahan, ini terlepas dari faktor takdir ya. Saya tidak berarti menyalahkan orang yang berpisah atau yang itu kalau takdirnya memang takdir itu bukan soal ini. Saya anggap kondisi normal, bukan kondisi luar biasa. Kalau misalnya dia di tahap yang kedua, tahap distress, tahap jebolnya, terus golek wong liya, dia akan mengulangi lagi di tahap awal romantis dhisik, kok jebolnya maneh. Ora tahan ganti maneh podo. Makanya kalau kita lihat artis itu gota ganti bojor ada dadi. Karena dia tidak menyelesaikan tahapnya sampai akhir. Jadi nek awake dhewe saiki ana ujian rumah tangga, aja nyerah dhisik. Mengko ganti tukar tambah, podo wae baleni. Nah, pertanyaannya begini, Bu Dokter, bisa nggak sih dari bulan madu, true love, ora sak dadak jebulnya langsung cinta sejati? Ora iso. Padake kelas akselerasi, kelas 1 terus mundak kelas 6, ora iso. Ora peduli ustad, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dokter, psikiater pasti akan lewati itu. Jadi saiki awake dhewe kudu latihan. Tapi jenengan juga jangan khawatir kalau kita kembali kepada niat kita bahwa perempuan itu memang harus berdaya, harus kuat. Kenapa? Perempuan harus kuat, harus berdaya, harus pinter. Bukan untuk mengalahkan laki-laki. Karena kita adalah madrasah guru bagi anak-anak kita. Dan perempuan tuh punya banyak keistimewaan, apalagi doa seorang ibu tembus langit. Makanya ibu yang ngomong hati-hati. Ya? Nah, sekarang bagaimana Bu Ida supaya perempuan itu memiliki sehat fisik dan mental yang baik? Kayak saya duduk di kursi ini. Kenapa saya bisa duduk enak di kursi ini? Mergone ngopo, Bu? Mergo panjang kaki kursine padha. Coba yang siji luwih dawa. Njungkel. Nggih, leres? Terus bahannya kuat kayu. Yen bahane gabus ambrol. Nah, begitupun perempuan. Kalau dia pengen bisa duduk dengan kuat, 4 kaki kursi harus panjang dan kuat. Kaki pertama kaki fisik. Wong wedok kuwi gizinya harus baik. Makannya harus baik, harus bergizi. Ojo turah-turahan. Wis ora apa-apa, sing penting anakku mangan, bojoku aku sak-sake wis. Angger turah-turahan, sambel bawang, sayur ngat-nget, sing penting anakku, bojoku mangan. Salah. Makanan enak yang pertama dimakan oleh ibunya, perempuan. Waduh, yo iku pendapatnya Bu Ida. Yen jenengan masak terus ora doyan mangan, jajano dhewe sing enak. Rasa mbok pikir sik bojomu karo anakmu. Ora, perempuan yang memperhatikan gizinya, memperhatikan diri sendiri, bukan perempuan egois, itu perempuan tanggung jawab. Coba sakniki kula jak mikir. Nauzubillah min dalik. Jenengan nate gerah to? Coba lek perempuan gerah, kira-kira negara e omah ki piye? Berantakan, Bu.
Kula niki nate ditinggal bojo kula tugas di Pulau Karimun 6 bulan. Indonesia aman, merdeka, terkelola. Tak tinggal ning Jakarta 3 dina. Berantakan. Sing kucinge kurung ora pangan, anake ngene, bojone mangan Indomie, wis pokoke ruwet rentek donya. Perempuan itu harus punya fisik yang kuat, Bu. Karena dia itu adalah tiang. Yen jenengan tiange goyah, lek jenengan itu goyah, jenengan itu sakit, jenengan itu kena mental, dampaknya besar pada keluarga. Jadi jangan bilang perempuan yang memperhatikan gizi, mengutamakan perempuan, justru itu orang yang bertanggung jawab. Ketoke jenengan tanggung jawab, bapake kon ndar dhisik, anake kon mangan dhisik, jenengan mung sisa-sisa. Kalau jenengan sakit, sing kena siapa? Jadi mindset itu harus dirubah. Perempuan harus menjaga pola makan yang bergizi. Kepenake mangane. Kula wingi masak tumis tahu goreng tempe. Aku metu mangan ning mall Solaria dhewe. Sing liyane takon mangan ning omah penghematan. Bukan apa-apa. Ini yang sebenarnya saya buat agak lebay ya, tapi yang saya bangun itu adalah kesadaran sakjane. Awake dhewe iki nggatekke, Bu. Soalnya makanan itu berpengaruh terhadap mental. Orang yang makannya kurang bergizi itu gampang stres. Karena ada zat di otak yang fungsinya itu memperbaiki suasana hati, namanya serotonin itu bahan dasarnya makanan yang bergizi. Sebagian besar saya bertemu pasien yang mengalami stres masalah mental gizinya nggak bagus. Makanya bayi-bayi yang kurang gizi itu rewel. Kita itu kalau makannya nggak berkualitas, sembarang mau gampang stres. Jadi saya pesan ibu-ibu itu jaga kesehatannya sendiri. Ojo ning wong liya loma ning awake dhewe medhit, wis aku ra apa-apa wis aku sambel bawang karo kerupuk, wis karo palak wis ra apa-apa. Tiwul, ah wis ra apa-apa sisae engko aja dingat-nget eman. Wis sing enak-enak pangan yo aja yen iso yo bareng. Itu di dalam Islam sebenarnya ada loh Bu konsep namanya self love, mencintai diri sendiri. Kan ada ayat, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini penafsiran saya loh. Kalimatnya bukan jagalah keluargamu dan dirimu dari api neraka. Mana dulu yang dijaga? Ibu-ibu, kalau dapat kunjungan, iwake sing enak makan ibu dulu. Siap. Ya paling enggak anaknya bagi loro, bapaknya keri wae. Jadi jangan kita mengabaikan kesehatan kita. Kaki yang kedua adalah kaki mental. Mentale wong wedok ya kudu didandani. Carane piye Bu Ida? Senengno atimu. Yen arep dolan-dolanmu. Sing penting tanggung jawab ora. Arep organisasi ora apa-apa. Arep skin-sker ora apa-apa. Arep dandan ora apa-apa. Senengke atimu. Alah wis aku ra ngene. Ora sisihkan uang untuk kebahagiaanmu. Karena uang laki-laki itu uang perempuan. Uang perempuan, uang perempuan. Jadi jenengan aja medit-medit ning awake dhewe. Awak lara kabeh. Bismillah celuk tukang pijet bayaran sedekah karo tukang pijet ora apa-apa. Aduh, aku tuh kok raiku kok wis ning nggone salon tiba mak pijet-pijet ora apa-apa mbayar karo diniati sedekah menghidupkan ekonomi UMKM. Kok aku kepingin dolan karo kanca-kancaku ya ora apa-apa. Pak, aku pamit.
Tapi ora usah jelas-jelas yen pamit. Aku anu ya Pak, mengko anu pengajian Aisyah mungkin mulihe rada awan sithik. Ya, karo dolan ora apa-apa. Lebih baik minta izin ora usah jelas-jelas sembarake ndak izini. Mengko yen mulih rasa kabeh diceritake. Diajari nakal. Loh, perempuan itu harus bahagia, Bu. Karena ini teori. Keluarga itu akan bahagia, semuanya bahagia. Kuncine jenenge ana wong lanang ora tak kandhani. Lek kowe pengen rumah tangga bahagia, bahagiakan istrimu. Wong istri muring-muring niku gampang. Tinggal diseret mawon. Diseret ke Semar ken Duding, iku pun merem. Duding tok. Jadi terus kita aja gampang baper apa-apa omongane dirungokno. Perempuan lambe-lambe jangan tura-tura. Kok senengane ono wong, gek saiki Kemayu rasa perempuan tuh jangan menganiaya perempuan. Dengan menyatakan ngerasani wong wedok-wedok men hidup kita itu butuh bahagia. Kebahagiaan kita itu bukan untuk diri kita, Bu. Kalau kita bahagia, kan ada penelitian. Anak yang dibesarkan oleh ibu yang bahagia itu memiliki mental yang lebih baik. Carane bahagia apa ya seneng dhewe. Lek karepe aku tuh seneng yen bayarane bojoku 500 juta. Aku seneng yen ngene kesuwen. Apa sing marake dirimu seneng sore-sore ning pinggir alas karo kanca-kanca sambelan karo foto. Nyore kita di sini. Bikin status wes ora apa-apa. Ibu-ibu sekarang bahagiakan. Penting itu. Jadi kaki mental. Kaki berikutnya namanya kaki sosial. Ternyata wong serawung kuwi marake seneng. Nah, jenengan melu pengajian ini nanti pulang itu awet muda, umurnya lebih muda 10 tahun dari biasanya gara-gara serawung, iso guyu, iso ketemu konco. Itu berinteraksi itu penting. Karena sekarang tuh banyak orang kesepian, Bu. Karena kok dolanane kok kekancan karo HP, ora kekancan karo menungso. Nah, yang keempat namanya kaki spiritual, yaitu agamane ya kudu kuat. Kita juga harus melakukan perbuatan yang bermanfaat buat orang. Yen papa iki kuat, dadi Bu, ada zaman Rasulullah itu. Ada yang pokoknya diing ibadah, orang apa-apa uripe ibadah, anak ini ditukani karo Rasulullah. Mengurusi agama anake ora diurusi ora ngene ya dosa. Ngurusi awake dhewe pokoknya makan enak, happy-happy. Tapi ora diurusi ya dosa. Jadi awake dhewe iki empat ini digarap. Itu kuncinya. Nah, terakhir cek kepiye Bu Ida niki? Wong urip niki kok kean masalah. Ngeten, tak dongengi. Saya akan membuat satu kalimat kunci. Semua orang itu punya alasan untuk sedih dan bahagia. Kabeh wong ku di alasan. Jenengan saiki golek alasan susah duwe. Pikiran, aku ki susah. Kayak aku ki di alasan iki koyo loro, ngantuk, ngene, susane oke. Duwe. Tapi jenengan yo mesti duwe alasan seneng. Coba pikiran alasanmu seneng dina iki apa? Anu, soalnya ketemu Wida. Lha iku alasan seneng. Kalau hidup kita hanya mencari alasan susah, mbok sampai mati uripmu susah terus, Bu. Karena Allah itu kalau membagi rezeki ora padha. Ana sing oke, ana sing titik, tapi membagi suka dan duka kuwi kabeh diwehi. Jangankan gur ida, gur jenengan. Loh, Nabi saja yang punya jalan, punya fasilitas diwehi derita. Nabi Ibrahim diwehi penderitaan, Nabi Muhammad diwehi penderitaan, Nabi Ayub diwehi penderitaan. Awake dhewe iki diwehi kabeh, Bu. Aja mung ngiri. Mung awake dhewe iki iso iri karo kesuksesané wong. Oh, ki enak ya bojone ngene, anaknya ya. Jenengan nggak ngerti dia juga diberi susah.
Kalau kita selalu membandingkan terus hidup kita susah terus, Bu. Ada teman saya itu, suami istri harmonis, anak-anaknya demenake, dilala istrinya kena penyakit. Ono suaminya baik, istrinya jelei, tapi anak-anaknya bekti. Ono bojone apik, suami istri mertuane galak. Jadi semua itu diwehi bagian. Kita itu sok merasa hidup kita paling susah. Bu, jenengan dijoli dadi kula mboten kuat. Kula dijoli dadi jenengan nggih mboten kuat pun dijatah. Makanya supaya kita itu tidak keloro-loro uripku kok menderita, ayo belajar bersyukur. Semua orang punya alasan untuk sedih dan punya alasan untuk bahagia. Tinggal kita mau fokus ke mana. Jadi bahagia itu bukan dicari, tapi diputuskan. Jenengan putuskan, hari ini saya bahagia. Saya mensyukuri apapun yang saya terima. Bahagia. Yang kedua, sehat itu pilihan. Yen jenengan kepengin loro, kepengin menderita ya sakarepmu, manganmu ya sakarepmu, ngat-nget ya karepmu. Itu kan pilihan. Jadi, mari kita bersama-sama di Hari Ibu ini, perempuan berdaya sehat jiwa punya moto. Bahagia itu keputusan. Hari ini saya putuskan hidup saya bahagia. Ora usah kok kan tapi kan ya uripku ora usah, pokoke bahagia titik. Ya. Dan yang kedua, saya memilih untuk sehat jiwa dan raga dengan memperhatikan fisik saya, mental saya. Ojo lali, kunjungan sing enak dipangan ibune dhisik. Makatan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur suwun sanget dateng Ibu Dr. Ida ingkang sampun maringaken sedaya ilmu mugi-mugi manfaat fid dunya wal akhirah. Salajengipun dateng Bunda Dr. Ida kalian dari PCA kasuwun transit wonten dalem ngajeng masjid dipun dherekaken saking ibu-ibu PCA. Kaula mboten saged nderekaken amargi nglajengaken adicara. Ibu-ibu tasih kathah door prize nggih pun lenggah rumiyin. Ibu-ibu gandeng kita keluarga Muhammadiyah. Kula badhe matur nggih. Kalau panjenengan ada kondisi secara fisik, perasaan, bukan berarti edan nggih, ada gangguan perasaan, pikiran, konsultasi, saya praktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari bisa pakai BPJS gratis. Jadi jenengan ke dokter jiwa itu bukan harus selalu G1LA, mboten. Nggak bisa tidur, awak loro kabeh, kudu nguring-nguring, wetek ra waras, bisa. Saya sering bilang ke dokter jiwa itu bukan sakit, tapi servis mental. Nah, panjenengan bisa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Dokternya 2, ada saya, Dokter Ida, satunya Dokter Teresia Sinta. Jadi meskipun beliau bukan Muslim, beliau Konghucu, tapi dia juga mengabdi untuk Muhammadiyah. Terus di RSUD Wonosari juga, kalau khusus ketemu saya harinya Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau hari lain ketemunya Dokter Tere ya. Terus panjenengan kalau mencari informasi atau bertanya tentang saya, ada yang punya Instagram,
Nggih, itu ada Instagram saya namanya New Ida Psikiater, ada kata new. Di situ ada nomor kontak person. Jadi kalau mau tanya, mau apa, lewat Mbak Erni. Kalau sama saya, nyuwun sewu, saya kokean ayahan. Jadi saya nggak bisa menjawab dengan cepat. Jadi bilang ke Mbak Erni, mau tanya apa, monggo. Biar nggak lupa, yang punya Instagram, silakan langsung di-follow, langsung dibuka HP-nya yang ada kata New Ida Psikiater. Itu tidak Instagram pamer, itu Instagram edukasi, motivasi, psikologi, dan dakwah. Jadi panjenengan timbang nonton TikTok sing aneh-aneh joget-joget, boleh ilmu mawon lewat Instagram Ibu Ida. New Ida Psikiater. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Nderekaken Bunda. Nggih. Ya, terus nggih. Matur sampun maringaken tausiah. Salajengipun Ibu-ibu, giliran kita eh